Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semuanya untuk mahasiswa FST. Baik, untuk di mata kuliah kali ini, mata kuliah penelitian informatika sosial, kita akan membahas tentang komunitas dan jejaring sosial di masyarakat. Latar belakangnya sudah sangat jelas sekali di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 F ya. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Selanjutnya ada internet sang pendatar dunia. Nah, di sini ada beberapa alamat. Yang pertama ada HTML, ada di www atau www, ada HTML, browser, web-based application. Kemudian yang kedua ada software revolution. Di situ ada collaboration dan connecting people. Kemudian yang ketiga ada open source ya. Open source itu ada blog, kemudian Wikipedia. Kemudian yang keempat ada informing, ada Google, Yahoo, kemudian MSN. Yang kelima ada outsourcing, India dan kekuatan IT-nya. Oke, selanjutnya ya. Ada Facebook, WhatsApp, dan Instagram ya, yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg ya, Mark Zuckerberg, mahasiswa Universitas Harvard, yang menemukan Facebook sebagai satu platform jaringan sosial bagi remaja di perguruan tinggi ketika dia baru berusia 19 tahun. Kemudian pada tahun 2012 dia membeli Instagram. Kemudian tahun 2014 membeli WhatsApp. Kemudian Facebook ini merupakan situs web jaringan sosial terbesar kedua setelah MySpace. Kemudian Facebook terus tumbuh hari demi hari dengan jutaan pengguna baru yang terus mendaftar setiap bulannya. Nah, ini adalah salah satu media terbesar yang dimiliki oleh Mark Zuckerberg. Selanjutnya ada YouTube. Pendirinya adalah Steve Chen dan Chad Hurley. Para pencipta dari situs web ini berbagi video online. YouTube, mereka mendirikan YouTube ya, pada tahun 2005 ketika Chad berusia 28 tahun dan Steve berusia 27 tahun. YouTube kemudian diakuisisi oleh Google dengan nilai 1,65 miliar dolar. Nah, selanjutnya ada Yahoo, Nusantara Online, IMSpot. Kemudian ada blog, Workspace, Blogger, MySpace. Kemudian tren informasi teknologi. Ada yang pertama infrastruktur. Nah, di situ ada teknologi nirkabel, kemudian ada hotspot berupa WiFi, kemudian ada device, ada iPod, iPhone, notebook. Yang kedua ada aplikasi dan konten. Ada e-service. Di situ ada e-commerce, e-gov, dan pajak,
education, kemudian animasi, online game, musik, dan TV mobile. Selanjutnya yang ketiga ada jejaring sosial ya. Blog, Wikipedia, Friendster, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Selanjutnya ada The Brand e-Portal. Nah, di sini adalah portal yang dimiliki oleh salah satu produsen laptop terbesar ya, Dell. Nah, ini yang berada di Amerika ya, Dell. Di sini memproduksi laptop ya. Kemudian ada monitor, kemudian CPU, dan lain sebagainya. Kemudian online hypermarket ya, untuk pasar hypermarket ada oshop.com. Ini untuk belanja. Selanjutnya ada e-commerce of service, kemudian ada blog commerce. Kemudian ada social network dan e-commerce ya, the social search. Selanjutnya untuk jejaring sosial ya, jejaring sosial sendiri adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang umumnya adalah individu atau organisasi yang diikat dengan satu lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Kemudian diagram jejaring sosial seperti ini ya. Jadi ada satu orang mempunyai teman, kemudian temannya itu mempunyai teman lagi, nah, dan berkembang menjadi banyak. Jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan di mana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Nah, istilah ini diperkenalkan oleh Profesor J.A. Bernes di tahun 1954. Kemudian layanan jejaring sosial, banyak layanan jejaring sosial berbasiskan web yang menyediakan kumpulan cara yang beragam bagi pengguna untuk dapat berinteraksi seperti chat, messaging, email, video, chat suara, share file, blog, diskusi grup, dan lain-lain. Umumnya jejaring sosial memberikan layanan untuk membuat biodata dirinya. Pengguna dapat mengupload foto dirinya dan dapat menjadi teman-teman dengan pengguna lainnya. Beberapa jejaring sosial memiliki fitur tambahan seperti pembuatan grup untuk dapat saling sharing di dalamnya. Selanjutnya, nah, ini ada jejaring sosial pisau bermata dua. Ya, jadi menurut Profesor J.A. Bernes di tahun 1954 ya, istilah jejaring sosial ya tadi ini kerap menjadikan perbincangan dikarenakan dampak yang meluas. Ini ada positif maupun negatif. Kemudian jaringan sosial dapat beroperasi di banyak tingkatan mulai dari individu, keluarga, hingga negara menurut penelitian akademik. Kemudian jaringan ini memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah bagi seseorang maupun organisasi, bahkan derajat keberhasilan individu dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, berbagai situs bermunculan, situs komunitas atau jaringan sosial, sebuah fenomena internet yang mewakili generasi muda. Situs-situs ini awalnya sering digunakan untuk mencari jodoh, namun pada perkembangannya digunakan untuk mencari teman.
Salah satu jenis situs seperti ini yang populer adalah di Indonesia, yaitu Facebook. Munculnya jejaring sosial versi maya ini mempengaruhi relasi manusia. Situs komunitas di atas dibuat untuk memenuhi keinginan individu untuk berkomunikasi tanpa ada batasan waktu dan ruang. Tak jarang jejaring sosial kerap berpotensi mempengaruhi pola berpikir seseorang dan membentuk kepribadian individu. Selanjutnya, jejaring sosial maya yang semula digunakan sebatas menjalin ikatan di antara teman, sahabat, dan keluarga, kini bermetamorfosa menjadi gerakan sosial baru. Solidaritas kebersamaan pun terbangun seketika lewat situs jejaring ini ketika Jakarta diguncang bom, bencana di Sumatera Barat. Kemudian sosial, contoh koin cinta Bilqis, koin untuk berita, kemudian berbagi aksi simpati dan solidaritas ini pun cepat terjalin lewat jejaring sosial maya. Kemudian tidak hanya itu, situs jejaring ini juga bisa menjadi media politik alternatif. Ini banyak sekali kita jumpai tokoh-tokoh politik yang menggunakan media sosial dalam berkampanye. Kemudian hal ini terlihat dari dukungan aksi solidaritas terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Kemudian tidak hanya garang di wadah digital saja, dengan dukungan kurang lebih 1 juta pengguna Facebook, akan tetapi jejaring maya ini pula tampil nyata dalam aksi di Bundaran HI. Selanjutnya, kekuatan era digital ini menjelma menjadi kekuatan real, di mana setiap individu memiliki kekuatan penuh untuk menyuarakan ide atau gagasannya sendiri. Akan tetapi media ini juga kerap mengundang kontroversi. Berkembangnya situs jejaring sosial sebagai tren komunikasi masyarakat modern perlu disikapi dengan jernih, khususnya bagi anak-anak. Dikhawatirkan dapat terpengaruh negatif dengan arus informasi yang sangat bebas dalam situs jejaring sosial. Banyak korban anak-anak, khususnya perempuan, yang hilang akibat kenalan di Facebook. Jadi hati-hati. Kemudian selain itu, situs media ini juga tidak bebas murni karena banyak kasus yang berkaitan dengan pernyataan pribadi yang kerap dianggap mengundang sara. Selain itu juga banyak perusahaan yang menganggap situs jejaring sebagai momok. Beberapa perusahaan berusaha memblokir situs jejaring karena mempengaruhi produktivitas kerja para karyawannya. Selanjutnya, kita tidak bisa menyalahkan teknologi karena seiring berkembangnya zaman pasti memiliki resiko yang harus dikenali. Baik buruknya situs jejaring tergantung dari kearifan dari pengguna untuk menggunakannya secara positif. Jadi kita harus berhati-hati dalam berinteraksi dengan media sosial. Ketika kita mengupload sesuatu, kita harus pikirkan terlebih dahulu, apakah itu bermanfaat buat orang lain atau buat kita. Kita cukup mengupload misalnya video-video yang bermanfaat, kata-kata yang bermanfaat misalnya, seperti itu. Jadi kita berusaha untuk berperilaku positif di media sosial.
Selanjutnya untuk layanan jejaring sosial. Selanjutnya untuk layanan jejaring sosial yang populer di Indonesia dan memiliki jumlah pengguna yang banyak, antara lain yang pertama ada WhatsApp. Ini aplikasi pesan instan yang bisa digunakan melalui smartphone, laptop, ya. WhatsApp tidak menggunakan pulsa seperti SMS, tetapi menggunakan data internet. Kemudian Instagram, ya, ini untuk pertemanan yang digemari di Indonesia, terutama kaum muda, ya. Ini berbasis iOS, ya. Android dan Windows pun dapat digunakan penggunanya untuk mengedit, posting foto, video, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada Facebook, ya. Kemudian ada Twitter juga. Terus selanjutnya ada blog, ya. Ini hampir sama dengan web. Ini adalah aplikasi web yang menyerupai tulisan yang dimuat sebagai posting pada sebuah halaman web umum. Tulisan ini seringkali dimuat dalam urut terbelik. Isi terbaru dahulu baru kemudian diikuti isi yang lebih lama. Meskipun tidak selamanya demikian. Situs web seperti ini biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut. Nah, ini adalah fungsi blog, ya. Ya, fungsinya sangat beragam, ya, sebuah catatan harian, kemudian media publikasi dalam sebuah kampanye politik sampai dengan program-program media dan perusahaan-perusahaan. Nah, sebagian blog dipelihara oleh seorang penulis tunggal, sementara sebagian lainnya oleh beberapa penulis. Kemudian banyak juga weblog yang memiliki fasilitas interaksi dengan para pengunjungnya seperti menggunakan buku tamu dan kolom komentar yang dapat memperkenankan para pengunjungnya untuk meninggalkan komentar atas isi dari tulisan yang dipublikasikan. Namun demikian ada juga yang sebaliknya atau yang bersifat non-interaktif. Ini selanjutnya ada komunitas blogger, ya. Ikatan yang terbentuk dari para blogger berdasarkan kesamaan tertentu. Kemudian ada jenis-jenis blog. Ada blog pribadi, kesehatan, blog perjalanan, riset, pendidikan, bisnis, dan sebagainya. Selanjutnya risiko kejahatan blog, ya. Risiko yang ditimbulkan karena blog sering digunakan untuk menulis aktivitas sehari-hari yang terjadi pada penulisnya atau merefleksikan pandangan-pandangan penulisnya tentang berbagai macam topik yang terjadi, dan untuk berbagi informasi blog menjadi sumber informasi bagi para hacker, pencuri identitas, mata-mata, dan lain sebagainya. Kemudian banyak berkas-berkas rahasia dan penulisan isu sensitif ditemukan dalam blog-blog. Hal ini berakibat dipecatnya seseorang dari pekerjaannya, diblokir aksesnya, didenda, dan bahkan ditangkap. Selanjutnya, kekuatan media sosial atau kekuatan kita. Media sosial, ya, di media sosial dihebohkan dengan berita tentang seorang siswi SMP yang dikeroyok oleh 12 siswi SMA yang cukup menggemarkan. Jadi korbannya dianiaya. Kemudian berita ini seperti sudah tidak menghebohkan masyarakat karena menyangkut hak asasi manusia. Jadi siapapun yang mendengar berita tersebut pasti akan terpancing emosinya. Dengan kekuatan media sosial, berita tersebut sukses menjadi viral. Kemudian mulai muncul tagar
Justice for Audrey. Di berbagai media sosial bahkan sampai muncul sebuah petisi untuk membela korban dan meminta perlakuan yang adil untuk kasus tersebut. Namun, beberapa waktu setelahnya muncul berita yang tak kalah menghebohkan ketika hasil visum korban menunjukkan tidak ada masalah di tubuhnya begitu parah ya. Jadi lukanya biasa saja. Begitu pula berita tentang dikeroyok menurut dinas terkait ya, merupakan sebuah hoak atau kejadian yang dibesar-besarkan dan disebarkan oleh sebuah akun media sosial. Awal mula dari masalah tersebut juga terkait dengan media sosial, di mana korban dan pelaku saling balas komentar, bertikai, dan akhirnya terjadilah pertengkaran secara fisik. Jadi berita simpang siur ini membingungkan masyarakat akan fakta dari kejadian tersebut dan menimbulkan pertanyaan, apakah pelaku sepenuhnya salah? Sebab pasti ada alasan kuat hingga pelaku melakukan hal tersebut kepada korban. Kembali muncul tagar lain, Audrey juga bersalah di berbagai media sosial. Dari kasus ini kita dapat mempelajari beberapa hal. Yang pertama, pastikan saat kita memposting sesuatu di media sosial, apa yang kita sebarkan dapat menjadi dampak positif bagi orang yang melihat atau membacanya, atau setidaknya tidak memberikan dampak negatif. Apa yang kita tampilkan di media sosial merupakan citra diri kita. Jadi kita sering menyebarkan kata-kata yang negatif seperti Audrey misalnya, orang lain juga akan memandang kita sebagai seseorang yang bersifat buruk. Dampaknya dirasakan oleh orang lain maupun diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus dapat mengendalikan emosi dan lebih berhati-hati dalam menanggapi segala sesuatu sehingga kasus seperti ini tidak akan terulang kembali. Ya, untuk mengatasi hal ini dibutuhkan kemauan masyarakat untuk fact checking setiap informasi yang diperoleh secara mendetail sehingga tidak akan salah paham terhadap informasi yang diterima serta berpikir kritis dan matang sebelum bertindak. Kita akan menyebarkan sebuah informasi tidak lagi mengandalkan post-truth untuk memancing emosi orang lain sehingga mereka melakukan hal yang tidak seharusnya dan bisa dicegah. Ya, semuanya dapat dimulai dari diri sendiri agar kita dapat menggunakan media sosial dengan bijak. Sebagai anak muda, terutama mahasiswa, kita harus turut berpartisipasi aktif dalam menggunakan media sosial secara positif dengan membangun relasi yang baik dengan orang-orang yang kita temui di media sosial. Kemudian menggunakannya untuk mengkampanyekan sesuatu hal yang positif, hal yang bermanfaat. Dengan demikian, orang lain dapat mencontoh kita, mereka menggunakan media sosial dengan lebih baik. Kemudian terbentuklah komunitas yang baik pula. Semakin banyak orang yang bijak menggunakan media sosial, citra negara juga akan baik di mata orang lain. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan tentang komunitas dan jejaring sosial. Di situ ada kekuatan luar biasa dalam media sosial. Jadi kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial. Ya, kita selalu memposting hal yang positif, terhindar dari hal-hal yang negatif. Jadi seseorang akan menilai kita tentang apa-apa yang akan kita tulis. Jadi kalau kita tiap
kali memposting sebuah tulisan negatif, jadi orang lain juga memandang kita negatif juga. Dan sebaliknya seperti itu. Jadi kalau kita selalu memberikan nilai positif, jadi orang lain akan memberikan nilai positif kepada kita. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti kita bisa diskusi di lain kesempatan. Terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.